Wah, ternyata di tiketnya itu sudah termasuk dengan servis makan 1 kali. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari rumah di Malang. Jadi pagi hari ini setelah 2 hari aku berada di Malang, urusan semua sudah selesai di Malang. Dan hari ini aku mau menuju ke Jakarta lagi. Tapi entah kenapa aku tuh lagi jenuh banget teman-teman sama yang namanya full tol Trans Jawa. Selama ini kan kita naik bus selalu full tol Trans Jawa ya, dari Malang langsung full tol menuju ke Jakarta. Tapi entah kenapa aku tuh lagi jenuh banget, makanya beberapa video lalu kan aku naik motor ya dari Jakarta ke Lampung untuk mengobati kejenuhan, dan ternyata jenuhnya belum hilang karena video sebelumnya itu aku naik bus full tol Trans Jawa juga. Jadi pada video kali ini aku mau ajak teman-teman dari Malang ke Jakarta tidak full tol Trans Jawa, tapi aku mau naik bus dari Surabaya menuju ke Bandung. Jadi Malang ke Jakartanya itu kita dari Malang ke Surabaya dulu, dari Surabaya ke Bandung, dari Bandung baru ke Jakarta. Jadi tidak full tol Trans Jawa dari Malang langsung ke Jakarta. Dan kebetulan aku ada urusan itu 2 hari lagi ya. Jadi perjalanan kali ini aku bisa slow, bisa santai, bisa sambil menikmati perjalanan lah, karena nyantai banget. Dan di channel Mas Arkan, di video-video Mas Arkan ini ada satu, apa ya, bisa dibilang bukan segmen baru sih, jadi ada satu tambahan lah di setiap videonya. Nggak di setiap videonya sih, kalau aku lagi mood aja ya. Ini namanya adalah PSG. PSG adalah pertanyaan sebelum jalan. Jadi PSG ini adalah pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Arkan, itu bisa teman-teman tanya di kolom komentar di YouTube ini. Kalian tanya dan diakhiri dengan hashtag PSG. Teman-teman mau promosi Instagramnya boleh deh. Jadi contoh pertanyaannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa dibaca pertanyaannya seperti ini, terus boleh kasih Instagram juga, terus di akhirnya kasih hashtag PSG, pertanyaan sebelum jalan, disingkat aja PSG. Dan ini aku sudah ada satu pertanyaan yang menarik, ini aku ambil dari video waktu aku naik X-Max pulang dari Lampung ke Jakarta. Pertanyaannya dari Nisma Hairani. Mbak ini ya, Nisma Hairani. Mas Arkan mau tanya boleh. Kondisi badannya fit terus, padahal aku ikutin videonya seperti nonstop di jalan terus. Istirahatnya kapan? Minum vitamin juga nggak? Kalau nggak minum, mau aku kirimin vitamin. Hehehe. Wow. Dari Mbak Nisma Hairani. Bacanya benar nggak? Nisma Hairani. Oke. Kondisi badannya fit terus, padahal aku ikutin videonya seperti nonstop di jalan. Istirahatnya kapan? Minum vitamin juga nggak? Istirahatnya kapan? Jadi gini, buat teman-teman yang belum tahu, aku kalau di bis itu sejujurnya lebih banyak tidurnya dibanding menikmati perjalanannya. Kalau ngonten, emang lebih banyak tidurnya. Contoh kasus gini, misalkan aku naik bus Rosalia Indah dari Malang menuju ke Jakarta. Pemberangkatan jam 11 dari Malang. Dari Malang jam 11 berarti jam 10 aku sudah standby di poolnya Rosalia Indah Malang. Jam 11 bis berangkat, jam 1 sampai Surabaya langsung tidur aku. Jadi dari Surabaya jam 1, nanti sampai Solo biasanya jam 4 atau jam 5 sore itu aku baru bangun. Jadi jam 1 siang sampai jam 4 atau jam 5 sore itu aku tidur. Itu udah pasti kayak gitu, udah template banget aku kayak gitu, pasti tidur. Makan di Solo, di kantor pusat Rosalia Indah Palur, makan, sekitar 45 menit, ya anggap 1 jam lah. Aku tidur lagi, berarti dari sekitar jam 6 atau jam 7 malam gitu ya, aku tidur. Bangun-bangun nanti di Subang, gitu.
itu sekitar jam 12 atau jam 1 pagi. Bangun tuh di Subang. Makan lagi. Dari Subang sekitar jam 2 pagi, tidur lagi sampai Jakarta. Jadi sebenarnya ketika aku ngetrip, justru itu aku tidurnya panjang dibanding aku berada di rumah. Kalau di rumah kan kita suka nongkrong gitu ya. Nongkrong tidur malam, kadang tidurnya pagi gitu. Kadang abis subuh baru tidur. Jadi kalau lagi di rumah seperti sekarang, itu malah jadwal tidurnya nggak teratur. Ya berantakan lah, tidurnya sedikit lah. Justru kalau aku di jalan, itu tidurnya panjang banget. Ya, contohnya kayak tadi lah, jam 11, jam 1 sampai Surabaya, tidur tuh sampai jam 4, jam 5 sore. Nanti selesai makan, jam 6 atau jam 7, tidur lagi sampai jam 12 malam. Jam 12 malam selesai makan, jam 1 malam, tidur lagi sampai subuh. Jadi tidur terus kalau di jalan sebenarnya. Jadi istirahatnya itu malah banyak kalau di jalan. Tapi memang istirahat di jalan sama istirahat di rumah itu beda. Kita tidur di jalan 8 jam, itu bisa jadi lebih enak tidur di rumah 2 jam, 3 jam. Karena lebih efektif. Kalau di jalan kan kita ya, badan kita goyang-goyang kan. Ya namanya di jalan, terus juga suara masuk semua. Itu mungkin tidurnya tidak efektif. Terus juga tidak rebah maksimal. Tidurnya tidak efektif gitu. Tapi memang kalau dibilang kapan istirahatnya, ya aku ketika di bus, itu lebih banyak istirahatnya. Terus minum vitamin juga enggak. Aku minum yang sekarang, yang setahun ini aku sering banget minum itu ada 2. Yang pertama itu adalah Blackmores. Ini nih. Ini vitamin yang pertama. Ini nggak tahu ya masuknya vitamin atau enggak. Ini namanya Blackmores. Ini Blackmores tidak dibayar ya oleh Blackmores, karena kenapa aku minum ini? Karena ini buat vision support. Jadi membantu memelihara kesehatan mata. Karena mataku kan minusnya lumayan parah ya. Jadi aku minum ini supaya minusnya tidak menambah parah, tidak tambah parah maksudnya. Jadi minum ini. Terus untuk vitamin, aku minum namanya Becomz. Itu pasti banyak lah teman-teman yang udah tahu ya. Becomz itu standar lah minumnya itu. Terus buat teman-teman yang udah sering ngikutin Mas Arkan pasti tahu banget kalau aku tuh gila banget sama yang namanya es teh manis. Jadi aku tuh beberapa bulan terakhir sebenarnya udah ngurangin banget yang namanya es teh manis. Karena apa? Ini di sini tuh ada apa namanya, double chin. Double chin ini penyebabnya salah satunya adalah sering makan dan minum manis, salah satunya itu. Jadi ini aku lagi ngurangin banget yang namanya makan dan minum yang manis-manis. Jadi seperti itu untuk menjawab pertanyaannya Mbak Nisma Hairani. Kalau nggak minum, mau aku kirimin vitamin. Wow, nggak usah repot-repot, Mbak. Dengan video Mas Arkan ditonton aja tuh aku udah seneng banget. Udah lebih dari cukup lah. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu contoh pertanyaan yang teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar YouTube. Jangan lupa hashtag PSG. Oke? Jadi seperti itu, dan sekarang aku mau siap-siap dulu. Sekarang baru jam setengah 10 pagi. Jadi kita dari Malang menuju ke Surabaya dulu, dan aku jujur aja belum tahu mau naik Sugeng Rahayu yang seperti apa, yang mana bisnya, jadwalnya jam berapa, karena ya random aja sih. Karena nyantai banget, jadi naik busnya yang apapun aku oke aja gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, aku siap-siap dulu, dan nanti kita langsung berangkat dari Malang menuju ke Surabaya. Di dalam terminal Arjosari, dan seperti biasa di belakangku ini terparkir bus-bus yang menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Ada TVD juga yang ke Jogja, dan ini aku mau makan dulu ya, karena belum sarapan. Jadi kita makan dulu, selesai makan baru kita naik bus ke Surabaya. Seperti biasa naiknya dari pintu keluar aja nanti. Nah, kita makan dulu. Tempenya enak banget ya, kelihatan enak ya. Sambelnya belum ada. Jadi karena sekarang baru jam 11 kurang, jadi belum pada siap sambelnya. Jadi kita makan tempe dulu sambil dibikinin telur dadar. Enak. Wih, sini. Ada kucing. Ih, matanya biru loh. Ih, makan tempe loh dia. Jangan. Mau ini? Jangan ini loh. Itu loh. Belakangmu itu loh.
Ini dia makanan kita, nasi pakai telur sama tempe sama sambal. Lihat sambalnya enak banget tuh. Wow. Selamat makan sambil lihat view. Two thousand years later. Sudah selesai makan dan sekarang kita mau menuju ke pintu keluar. Kita akan naik bus dari Malang menuju ke Surabaya dan di shelter pemberangkatannya ini sudah ada bus Lorena yang standby. Jadi kalau Lorena itu dia memang pemberangkatannya lebih awal dibanding teman-temannya yang berangkat sore ya. Lorena itu kalau nggak salah jam 1 ya udah berangkat ya. Jam 1 atau setengah 2 itu udah berangkat dari Terminal Arjosari Malang. Oke, yuk kita ke pintu keluar dulu. Kita lihat ya, naik bis apa. Tuh ada beberapa bus yang sedang nunggu keberangkatan di depan. Nah, jadi teman-teman bisa juga naik busnya itu dari pintu keluar. Tapi emang rata-rata penumpang naiknya dari pintu keluar sih. Ayo, yang depan dimajukan. Tuh, ada Kalisari, paling depan. Di belakangnya ada Tentrem, belakangnya ada Laju. Laju ini ke Jember atau Banyuwangi. Tentrem, langsung serong kiri Tentrem. Ya, kita naik bis Tentrem. Dan ternyata di sini ada iklannya juga ya tuh. Ada iklan Grabnya di sini. Keren banget. Panas banget guys. Ada lumpia hangat-hangat, monggo. Yang mana? Ada lumpia. Ya, tiba di Terminal Purabaya Bungurasih, ini aku langsung menuju ke kantornya atau perwakilannya dari Sugeng Rahayu. Dan seperti ini di bagian dalamnya ada ruang tunggunya dan aku langsung beli tiketnya. Dan tiketnya seperti ini teman-teman. Nah, ini harganya 315.000 dari Surabaya menuju ke Bandung. Dan ini aku diantar sama bapaknya menuju ke bisnya. Ini dia bisnya, berada di shelter nomor 24. Wis, dan ini alhamdulillah cerah sekali ya hari ini. Semoga tidak ada hujan karena di sini kalau hujan seperti pelabuhan, ini bukan terminal. Ini Wang Paus pelabuhan kok lewat bis orang perahu udah gitu. Ya, inilah shelter nomor 24 eksekutif Bogor Bandung. Dan kita langsung disambut dengan bus yang akan kita naiki di bawah kita. Disusul dengan bus di belakangnya. Jadi kalau Sugeng Rahayu itu jadwalnya ke Bandung satu hari itu ada 19 jadwal. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, aku sekarang sudah berada di kursiku. Tapi sebenarnya ini kursinya bebas aja ya. Tapi ini mumpung depannya kosong, jadi aku duduk di paling depan. Dan seperti inilah posisi kakinya kalau duduk di bagian paling depan. Tuh, masih ada space dikit lah, tidak mentok dengan dengkul dan sekatnya. Jadi sekatnya seperti ini, ada pembatasnya antara ruang kru dan ruang penumpang. Kursinya dia pakai kursi buatan Aldila seperti ini, berwarna orange dan coklat. Dengan total kursi ada 40 kursi. Jadi ada 40 penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini. Dan seperti biasa di bagian atasnya ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya. Jadi teman-teman bisa naruh barang-barangnya di bagian atas. Untuk di bagian paling belakang itu ada toiletnya teman-teman. Ya, jadi bus ini ada toiletnya. Untuk urusan ngecharge seperti biasa ini ori dari JetBus 3. Di bagian atas ada 2 USB port dan ini ada lampunya. Nih, bisa kalian pakai ketika malam mau nyari barang gitu ya. Nah, nyala dua-duanya. Jam 1:14 ini kita akhirnya diberangkatkan dari Terminal Bungurasih, Surabaya.
perjalanan dari Surabaya menuju ke Bandung, menurut aplikasi Traveloka itu ditempuh dengan waktu 19 jam perjalanan, luar biasa. Dan untuk rutenya, ini bus yang kita naikin, ini full tol sampai ke Solo teman-teman. Jadi tidak turun naik tol, jadi ini benar-benar full tol sampai ke Solo. Jadi ya itu lumayan memangkas waktu ya. Dan setelah dari Solo kita menuju ke Jogja. Dari Jogja tentunya kita lewat lintas selatan, Tasik, Nagrek, dan berakhir di Bandung. Nih seperti biasa khas banget Sugeng ya. Di sini ada speedometer digitalnya tuh. Wih, khas banget bus-busnya Sugeng Rahayu. Keren. Dan ini teman-teman, ini amazed banget ketika lewatin polisi tidur yang kayak tadi tuh. Itu di bagian dalamnya senyap loh. Tidak ada gludak-gluduk gitu di bagian interiornya. Jadi kabinnya masih bagus banget. Dan ini ada quotes-nya. Berdoa tanpa berusaha itu bohong. Berusaha tanpa berdoa itu sombong. Luar biasa, luar biasa. Dan penumpang yang berangkat dari Surabaya ini kayaknya cuma 7 orang deh. Ya lumayan sedikit. Semoga nanti bertambah banyak penumpangnya di jalan ya. Karena ini perjalanan kita panjang, Surabaya ke Bandung dengan waktu 19 jam. Ternyata ini kita ngetem lagi di depan ya, di pintu keluar terminal Bungorasih. Dan untungnya di sini ada yang jual makanan. Wih, ada tahu bakso isi 10, harganya Rp10.000. Dan ini gede banget dong tahunya. Ini kayak tempatnya mau meluap gitu loh. Gede-gede banget nih. Wah, ini sangat recommended nih buat dibeli. 10.000 dapat 10. Dan perbedaan kursi antara kanan dan kiri, di sebelah kanan nih ada tempat buat narok gini teman-teman. Jadi bisa narok sesuatu di sini tuh. Ini penumpang sebelah narok tahunya. Kalau di sebelah kiri tidak ada. Tapi plusnya di sebelah kiri tentunya lebih lega untuk jarak kaki kita dengan sekat. Kalau yang kanan pasti lebih sempit. Cuma ya ginilah. Perbedaannya sedikit aja sih, cuman lebih enak yang kanan, bisa naruh barang. Sama seperti bus Eka yang kemarin kita naikin, ini untuk pengaturan AC-nya berada di atas tuh. Di atas driver, jadi bukan di dashboard ya. Jadi untuk ngatur AC-nya berada di atas drivernya seperti itu. Apa nggak susah ya malah buat ngatur-ngatur AC-nya. Jam 13:41 menit, hampir 30 menit kita ngetem di pintu keluar Bungorasih. Ini akhirnya kita berangkat. Dan penumpangnya ya tidak banyak lah. Ada beberapa tapi yang naik tadi ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 orang. Lumayan tapi masih kosong teman-teman. Semoga nanti di Solo banyak yang naik ya. Sembunyikan perasaanku, berharap suatu saat kau akan tahu bahwa di setiap doaku ku memintamu. Kau tak mau tahu tentang hatiku. Aku disiksa harapanku tentangmu. Terlalu lama ku bertahan dalam cinta tanpa balasan. Ya, ini kita diberikan air mineral Cleo. Ini yang 600 ml ya. Jadi ini sudah termasuk di tiketnya. Mantap. Bertemu dengan bus apa ini? Bus apa ini? Kok knalpotnya keren sekali. Ini knalpotnya dimodif jadi ada 6 begitu dia corongnya. Keren. Bodinya jet bus 2, tapi di bagian mufflernya itu dia dimodif gitu ya. Keren. Jadi kelihatan lebih sporty gitu. Keren nih modifannya. Jam 4 sore ini kita exit di Solo ya, di gerbang tol Ngemplak. Jadi ini kita menuju ke Terminal Tirtonadi Solo. Jadi
bener-bener full tol teman-teman, luar biasa. Ini recommended banget sih buat teman-teman yang mau bepergian dari Surabaya ke Solo. Ini kan bisa juga ya. Jadi dari Surabaya ke Solo, Surabaya ke Jogja, ini rekomend sih naik yang ini. Dia full tol soalnya. Ini dia, kita tiba di Terminal Tirtonadi. Wow, udah lama sekali ya tidak ke sini ya. Udah lama banget aku nggak naik bus dari Terminal Tirtonadi ini. Kayak selama ini tuh cuma lewatin doang gitu. Bahkan turun pun enggak nih, baru kali ini nih. Ini kan kita mau berhenti ya di sini nunggu penumpang, jadi pasti aku akan turun dan kayaknya kalau ada makanan aku mau makan deh, lapar banget. Kondisi di Terminal Tirtonadi Solo ternyata tidak seramai yang aku duga. Padahal sekarang kan lagi libur panjang ya, tapi nggak terlalu rame ternyata di sini. Ya teman-teman, jadi bus yang kita naikin ini berhenti mungkin sekitar 10 menit, 15 menit di shelter keberangkatan dari Terminal Tirtonadi Solo. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus dari Solo menuju ke Bandung, bisa nih naik bus Sugeng Rahayu seperti yang aku naikin. Dan kalau nggak salah tiketnya sekitar 180.000 ya kalau nggak salah ya, dari Bandung menuju ke Solo. Seperti itu teman-teman. Dan di sini terparkir banyak sekali bus. Di belakangku ada 2 Royal Safari. Ini dia menuju ke Semarang kayaknya ya. Terus ada bus yang kita naikin, ada Budiman, ada Eka, dan ini ada Sugeng Rahayu yang menuju ke Kuningan. Ada Sinar Jaya. Sinar Jaya dari Solo menuju ke Palembang. Aduh, aku pengen banget sih nyobain itu. Dari Solo ke Palembang naik bus Sinar Jaya. Ada Suite Class juga. Ini dari Solo menuju ke Jakarta. Terus di sini ada Safari. Ini Safari ada 2. Terus di bagian luarnya ada Jaya ke Jakarta ya. Terus di sampingnya ada Eka. Tuh, Semarang. Gitu. Jadi kalau jam segini ya seperti inilah kondisinya di Terminal Tirtonadi Solo. Nah itu yang Kuningan diberangkatkan. Aduh kok gini sih, gambarnya jelek banget. Ini Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Kuningan. Wih, cakep ya. Kita makan dulu. Jadi di sini ada mbak-mbak yang jual sate. Makan sate dulu sama lontong. Ini dia cuman Rp10.000 saja. Ya lumayan ya untuk mengganjal perut sampai nanti di rumah makan. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, ini kita mau diberangkatkan kembali dan lumayan banyak penumpang yang naik dari Terminal Tirtonadi Solo. Wih, alhamdulillah ya. Ikutan happy aku kalau bisnya tuh rame. Kalau sepi tuh kayak ya ampun, ini gimana nutup operasionalnya gitu-gitu. Aku tuh kepikiran kayak gitu teman-teman. Kalau naik bus terus penumpangnya dikit, jadi kepikiran, jadi ikut kayak beban gitu loh. Jadi beban nih, nutup solarnya gimana, nutup uang tolnya gimana, bayar driver sama kondekturnya gimana. Jadi kepikirannya sampai kesana-sana gitu kalau penumpangnya sepi. Tapi kalau rame jadi ikutan happy. Hehehe. Oke, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Tapi karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Sugeng Rahayu dari Surabaya menuju ke Bandung di video part selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru perjalanan Mas Arkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Sampai bertemu di video part selanjutnya. Dadah.